Angga ini bekerja di sebuah kantor kontraktor cukup terkenal di area Jakarta. Selama Angga di Jakarta, dia ngekos dan sudah pindah 6 kali tempat kos. Entah sebabnya apa, dia hanya bilang setiap dia kos selalu ada aja yang bikin dia nggak nyaman. Nggak nyamannya perkara apa juga dia nggak jelasin secara spesifik. Katanya ada aja gangguannya. Oh ya, Angga ini asalnya dari Jember, Jawa Timur. Tapi Angga sejak tahun 2019 akhir, dia sudah merantau dan kerja di Jakarta karena rekomendasi masnya. Angga ini anak keempat dari 5 bersaudara dan semuanya laki-laki. Meskipun kakaknya sudah menawarkan agar dia tinggal di rumah kakaknya saja selama di Jakarta, tapi Angga menolak. Alasannya dia ini takut nggak bebas. Kalau ikut kakaknya, pasti banyak banget aturan yang harus dia lakukan. Sejak kuliah pun Angga sudah ngekos, padahal kalaupun untuk pulang pergi dari kos ke rumah, pakai motor juga nggak jauh. Emang dasar Angga anaknya sedikit rebel dan bebas, tapi dia nggak arogan, makanya terbawa sampai saat ini. Pasti kalian di sini ada yang anak kos kan? Oke, lanjut ke cerita Angga. Tapi kali ini Angga nggak akan menceritakan semuanya. Maksudnya, menceritakan semua ke-6 tempat kosnya. Dia hanya ingin berbagi pengalamannya saat ngekos di kosan ke-6-nya. Ceritanya bermula saat dia pertama kali merantau di Jakarta pada bulan Desember 2019, di mana kakaknya meminta Angga untuk menempati lowongan kerja di kantor kakaknya, karena pegawai sebelumnya resign. Katanya karena pegawai sebelumnya tiba-tiba mengundurkan diri tanpa sebab. Setelah mendengar jumlah gaji yang ditawarkan cukup besar, akhirnya Angga setuju. Dia melakukan persiapan dokumen yang diminta oleh perusahaan dan berangkat pada tanggal 17 Desember 2019. Sesampainya di Jakarta, Angga dijemput kakaknya dan tidur di rumahnya pada malam itu. Karena saat Angga tiba di Jakarta, hari sudah mulai malam, juga tidak memungkinkan untuk mencari kosan. Makanya, dia memutuskan untuk tidur di rumah kakaknya dulu malam itu. Baru besok paginya setelah dari kantor kakaknya, dia akan cari tempat kos. Angga juga sudah bilang ke kakaknya kalau dia mau kos aja. Setelah tiba di rumah kakaknya, dia bersih-bersih lalu makan malam bersama. Saat dia sudah mau tidur, tiba-tiba dia mendengar suara dari sebelah kamar tempat tidur yang digunakan. Ternyata di sebelah itu kamar kakaknya dan istrinya. Suaranya makin lama makin membahana. Namanya Angga juga jomblo ya, jadi jiwa jomblonya bergetar. Sampai malam itu Angga harus tidur dengan iPhone sambil dengerin musik. Dan dia setel volume paling keras, barulah dia bisa tidur. Itulah salah satu alasan dia untuk nekat ngekos. Biar batinnya tidak terguncang. Apalagi kakaknya ini pengantin baru, jadi masih anget-angetnya gitu. Canda gak? Hari pun sudah pagi. Angga bangun mandi, lanjut sarapan dan langsung pergi ke kantor dengan kakaknya. Sesampainya di kantor tempat kakaknya bekerja, dia langsung diinterview. Tidak berhenti di situ saja, Angga juga menjalani beberapa tes tulis dan tes berbicara. Alhamdulillahnya, Angga lulus di semua tes dan mulai besok dia bisa bekerja. Kakaknya yang mendengar itu senang karena lumayan. Dengan IPK Angga yang pas-pasan, dia bisa diterima di kantor kontraktor ternama. Karena hari itu dia masih belum bekerja, dia putuskan untuk mencari tempat kos yang pastinya dekat dengan tempat kerjanya. Kakaknya menyarankan sebuah kos berlantai 2 yang ada di belakang kantor itu. Angga langsung coba ke rumah itu, dengan harapan semoga masih ada kamar kosong. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, akhirnya Angga memutuskan untuk jalan saja tanpa diantar kakaknya. Angga terus berjalan sampai tiba di depan pagar rumah itu. Suasana sekitarnya juga ramai, bahkan banyak penjual nasi ala warteg. Jadi cocok dengan tipe Angga banget. Mulailah Angga pencet bel rumah itu. Dari dalam rumah, keluarlah ibu-ibu parubaya. Ibu itu mulai mempersilahkan Angga masuk. Angga melihat sekitaran rumah itu. Memang tidak besar, tapi rumah itu bersih dan rindang.
Untuk ukuran rumah di Jakarta, wilayah itu udaranya masih bisa dibilang oke. Tahu sendirilah Jakarta kayak apa. Angga mulai mantap dengan rumah itu. Lalu dia membayar uang sewanya sampai 5 bulan ke depan. Dan dia bilang pada ibu itu kalau malam ini dia sudah menempati kamar itu. Kamar kos itu sudah lengkap. Ada kamar mandi dalam, kasur, kipas TV, walau 4 inch katanya. Meski harganya agak sedikit mahal, tapi gak papalah karena ada dapurnya, jadi dia bisa masak sendiri untuk hemat. Toh, kosnya udah dibayar sampai 5 bulan ke depan, jadi dia tinggal mikir untuk biaya makan aja. Lokasi kerjanya juga deket, jadi ya worth it menurutnya kala itu. Angga langsung balik menemui kakaknya. Kakaknya mendengar hal itu lega, karena adiknya tidak harus kos jauh-jauh dari tempat kerja, biar dia juga bisa sekalian mantau adiknya. Sore harinya, Angga pergi ke rumah itu dengan diantar kakaknya. Angga cuma tinggal bawa koper dan beberapa cemilan untuk di kamarnya. Angga pun masuk ke rumah itu, dan kakaknya langsung pamit untuk pulang. Angga langsung menuju kamarnya untuk beres-beres dan tidur, karena besok pagi dia harus bekerja. Sekarang kita di pihak kakaknya ya. Di tengah perjalanan, kakaknya Angga ini menghentikan mobilnya dan mampir membeli rokok di warung dekat situ. Kakaknya Angga ini ditanya sama ibu warung, "Habis dari rumah situ, Mas?" Terus kakaknya Angga menjawab, "Iya, Bu." Si ibu tanya lagi, "Ada perlu apa emangnya, Mas?" Kakaknya Angga yang mendengar pertanyaan itu sebenarnya risih. Tapi karena ingin menghargai yang lebih tua, akhirnya dijawab, "Antar adik, Bu." Si ibu tanya lagi, "Adiknya ngekos di situ?" Tapi kali ini kakaknya Angga hanya mengangguk, dan si ibu kembali bicara, "Jangan boleh ngekos di situ deh, Mas. Bukannya kenapa-napa ya. Rumah itu paling terkenal gak beres di wilayah ini. Banyak juga yang gak kerasan di situ. Mending suruh pindah aja adiknya." Kakak Angga ini tiba-tiba terdiam sampai nggak jadi nyalain rokok. Terus kakaknya Angga tanya lagi, "Memangnya rumah itu kenapa ya, Bu?" Tapi si ibu malah nggak mau jawab dan malah mengusir kakaknya Angga dengan alasan warungnya mau tutup. Padahal itu baru 7:30 malam. Aneh kan? Karena kakaknya merasa ada yang aneh dari kalimat ibu itu, dia langsung masuk ke mobil dan mulai menelepon Angga. Panggilan 4 kali nggak dijawab, sampai akhirnya panggilan kelima, Angga angkat karena dia risih dengan kakaknya yang telepon berkali-kali di saat dia lagi chat sama gebetan. Pas Angga telepon itu, kakaknya cuma bilang, "Kamu hati-hati ya di sana. Kalau ada apa-apa langsung hubungi Mas, apapun itu." Angga yang mendengar ada yang aneh dengan kakaknya, cuma bisa bilang, iyo Mas." Dan tak lama telepon mati. Kakaknya melanjutkan perjalanan pulangnya, sedangkan Angga mulai tertidur. Besok paginya, Angga ketemu kakaknya di kantor. Dia coba menanyakan maksud kata-kata yang diucapkan kakaknya semalam itu apa. Tapi kakaknya hanya membalas dengan senyuman sambil bilang, "Yang penting, dimanapun kamu berada, jangan lupa selalu baca doa dan assalamualaikum." Lalu hening di antara mereka berdua. Begitupun dengan jam pulang kerja. Angga dicegah lagi sama kakaknya dengan mengulang kalimat yang tadi. Angga cuma mengiyakan dan berjalan untuk pulang ke tempat kos. Semua berjalan baik-baik saja sampai tak terasa sudah 1 minggu Angga kos di tempat itu. Hal aneh mulai Angga rasakan. Saat itu masih pukul 7 malam. Angga boring di kos dan pengen keluar jalan-jalan, tapi dia nggak ada motor. Lalu dia WA kakaknya dengan iseng agar kakaknya mau meminjamkan motornya ke dia, supaya dia nggak perlu jalan kalau mau kemana-mana. Dan beruntungnya, kakaknya mau mengantarkan motornya malam itu juga. Angga pun siap-siap dengan perasaan gak sabar, karena nanti niatnya pas jalan keluar, dia sekalian antar kakaknya pulang ke rumahnya. BTW, kos Angga ini kos khusus cowok, dan kos-kosannya itu ada di lantai 2, sedangkan yang lantai 1 khusus tuan rumahnya. Yang punya kos ini punya 1 anak, dan itu pun anak cowok. Tempat kos Angga ini ada 5 kamar,
dan semuanya penuh. Ada anak kuliahnya juga, dan itu pun teman anak ibu kos. Ramai sih, tapi entah kenapa sejak terdengar azan maghrib, anak-anak di kos ini lebih memilih untuk masuk ke kamar masing-masing daripada melakukan aktivitas di luar kamar. Padahal di lantai 2 ini juga ada area ruang nonton TV-nya, bahkan ada sofa empuknya. Tapi Angga memilih untuk gak ikut campur. Mungkin memang hobinya mereka gitu. Aturan di kosan ini juga aneh. Masa anak kos gak boleh keluar rumah setelah maghrib? Lah, kalau ada yang lembur gimana? Tapi kalau dipikir-pikir, semua penghuni kos ini hampir semuanya udah selalu stay di kos. Paling lambat pun ya si Angga, yang baru sampai kos jam 4. Yang lain jam segitu udah mandi dan udah makan malam. Pernah nih, di malam Jumat, Angga jam 8 udah lapar. Dan di kamarnya, cemilan udah habis. Dia mau bikin mie instan aja gak berani. Katanya udaranya itu aneh, dinginnya sampai menusuk tulang. Alhasil, dia balik lagi masuk ke dalam kamar dengan perut keroncongan. Terus, kata dia, anehnya lagi, kalau kos-kosan nih, jendelanya itu pasti di sisi pintu. Tapi ini jendelanya menghadap keluar. Maksudnya, cuma ada satu jendela yang menghadap keluar. Jadi, jendela yang menghadap ke lorong kamar itu gak ada. Jadi kalau pengen tahu siapa-siapa yang lewat, ya harus buka pintu dulu. Jadi konsepnya bener-bener kayak kamar rumah, bukan kamar kos-kosan. Pikirnya mungkin kos-kosan di Jakarta kayak gitu kali ya. Oke, balik ke cerita Angga sebelumnya. Karena mungkin dia udah kelewat boring, akhirnya dia memutuskan untuk keluar jalan-jalan bentar. Gak apa-apa lah, toh pulang gak akan larut malam. Setelah dia selesai siap-siap, tak lama ada WA masuk dari kakaknya. Kakaknya bilang kalau dia sudah sampai. Tapi kakaknya gak mau berhenti di depan rumah tempat kos-kosan Angga. Kakaknya berhenti di warung tempatnya beli rokok waktu itu. Tapi warungnya dalam keadaan tutup saat itu. Angga agak sedikit kesal sambil menghampiri kakaknya. Dia berjalan turun ke bawah lalu membuka pintu depan. Dan sekarang posisinya ada di latar depan kosan. Dia merasakan udara dingin banget, yang benar-benar sampai menusuk tulang, padahal gak ada angin sama sekali waktu itu. Tapi dia cuek dan terus berjalan lalu membuka pagar. Anehnya, saat dia keluar dari pagar, dia malah tidak merasakan dingin lagi. Udara yang dingin tadi tiba-tiba hilang gitu aja setelah dia keluar dari pagar kosannya. Dia aneh setengah bingung. Udaranya justru hangat, atau lebih tepatnya udara normalnya ibu kota. Di tengah kebingungannya, dari kejauhan teriakan memanggil namanya. Seketika dia sadar dari lamunannya. Angga langsung lari menghampiri kakaknya. Kakaknya yang melihat Angga pakai jaket pun kebingungan. Hawa panas gini kok pakai jaket sih, Dek? Kamu sakit? Angga cuma geleng-geleng dan langsung naik ke jok belakang, lalu mereka berangkat keluar dari wilayah itu. Di seperempat jalan, Angga baru sadar jika kalau dari rumah itu untuk jalan raya besar itu harus lewat makam umum. Sedangkan kalau dari kantor memang hanya melewati jalan tikus perkampungan warga. Angga mikir, apa jadinya kalau dia mau keluar jalan raya tanpa naik motor? Bisa-bisa. Mereka terus berlalu sampai akhirnya tiba di rumah kakaknya. Kakaknya turun sambil berpesan, kalau bawa motor hati-hati, jangan ngebut dan jangan pulang malam-malam, karena ibu kota bahaya. Angga cuma mengangguk paham dengan kata kakaknya. Lalu Angga langsung mencari warung kopi dan menumpang wifi di sana. Oh iya, di kos Angga itu nggak ada wifi, tapi plusnya ada mesin cuci 3. Jadi kalau nyuci bisa pakai mesin, nggak perlu pakai tangan. Lanjut. Angga pun menemukan warkop dan nongkrong di tempat itu sambil memesan kopi plus Indomie cabai 3. Di situ banyak banget anak-anak muda yang nongkrong di sana. Dari warkop itulah Angga menemukan banyak teman yang sehobi dengannya. Ditambah waktu itu lagi rame-ramenya game tebak-menebak.
Karena teman kerjanya juga rata-rata sudah berkeluarga dan sepantaran dengan kakaknya, teman kosnya juga tidak terlalu asik baginya. Tanpa Angga sadari, jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Angga langsung pamit pulang, tapi sebelum itu, dia minta tukar nomor HP kepada teman-temannya. Fast story. Angga sudah hampir sampai tempat kosnya. Tapi, dia sempat berhenti di warung tempat kakaknya menunggu. Dia ambil HP di sakunya, dan terlihat sudah pukul 1:30 malam. Sedangkan udara malam makin lama makin dingin. Angga nggak tahu harus kemana. Dia pun akhirnya memutuskan untuk tetap balik aja ke tempat kos. Sekarang posisinya sudah di depan pagar kos. Belum sempat dia buka pagar itu, dia melihat dari celah-celah pagar. Ada perempuan berambut panjang duduk di latar. Maksudnya di latar depan pintu masuk. Dan posisinya duduk di bawah dengan tangan yang memeluk lututnya. Sedangkan pandangannya hanya menunduk ke bawah. Angga bingung dengan cewek itu, karena satu-satunya cewek di rumahnya itu ya hanya ibu kosnya, dan rambutnya pendek, tidak sepanjang itu. Lalu tiba-tiba ada bau bunga yang benar-benar wangi, ditambah ada suara burung hantu yang muncul tiba-tiba. Angga yang serasa ada yang gak beres, dengan cepat langsung menyalakan mesin motornya dan putar arah, lalu berlalu secepat mungkin. Sedangkan dari arah belakang terdengar suara perempuan yang tertawa super kencang. Angga ketakutan dan semakin mempercepat mesin motornya. Bahkan ketika lewat di depan Angga, dia hampir saja oleng. Tapi beruntungnya dia selamat karena bisa dengan cepat menyeimbangkan setir motor. Setelah itu Angga berusaha untuk tetap fokus dan dia mulai menjauh dari tempat itu. Suaranya juga sudah tidak terdengar lagi dan dia sedikit lega. Tapi, dia bingung harus kemana tengah malam begini. Tanpa pikir panjang, dia kembali ke warkop tempatnya ngopi tadi. Sesampainya di sana, ternyata masih banyak anak-anak yang dia temui sebelumnya. Sedangkan anak-anak ini kaget melihat Angga yang datang lagi dengan mimik muka yang ketakutan. Lalu mereka mencoba untuk menenangkan Angga. Mereka mulai bertanya kepada Angga. Dan Angga juga mulai menceritakan semuanya secara detail. Anak-anak itu kaget mendengar cerita Angga. Anak-anak ini akhirnya membuka cerita yang telah dikubur dalam-dalam oleh warga sekitar sana. Jadi ceritanya, tahun 2016, di tempat kos Angga itu dulu ada mbaknya, atau tukang bersih-bersihnya. Dia masih muda usianya. Terakhir kali itu masih 18 tahun. Dia adalah tulang punggung, karena seperti yang aku bilang tadi, tempat Angga itu kos khusus cowok. Suatu hari, mbak ini diperkosa oleh anak-anak yang kos di situ pada tahun itu. Saat itu mereka sedang mabuk pas menonton bola di TV. Biasalah, orang mabuk kebanyakan kalau lihat cewek kadang suka nggak sinkron otaknya. Ditambah lagi katanya mbak ini cantik. Mbak ini jam kerjanya itu sampai maghrib. Setelah azan biasanya dia pulang, karena sistemnya dia tidak tidur di situ, dan rumahnya pun tidak terlalu jauh dari kos-kosan Angga. Tapi saat ingin pulang, dia malah ditarik oleh salah satu penghuni kos itu. Diperkosa di salah satu kamar dari 5 penghuni kos ini, dan saat anak-anak ini menceritakan nomor kamar yang dipakai untuk memperkosa mbak ini adalah kamar nomor 3, sontak Angga kaget. Karena itu adalah nomor kamar yang dia tempati. Angga dari situ nggak bisa ngomong apa-apa lagi, dan anak-anak itu melanjutkan. Setelah diperkosa, karena mbak ini merasa dirinya sudah hancur sebab sudah ditiduri 5 orang penghuni kos itu, dia hanya bisa nangis dan keluar dari rumah itu. Warga yang waktu itu melihat mbaknya nangis sambil jalan keluar itu, dikiranya dia habis ditegur sama bapak dan ibu kos. Jadi mereka tidak terlalu fokus. Apesnya lagi, saat mbak itu mau berjalan ke arah seberangnya, mungkin karena dia setengah melamun, akhirnya tertabrak oleh sebuah pick up yang posisinya keluar dari belokan dan mau ke arah keluar wilayah itu. Posisinya sedikit terpental ke belakang. Warga yang mendengar saat kejadian itu langsung berbondong-bondong datang ke lokasi. Tapi sayang, mbak ini meregang nyawa di tempat dengan mulut yang terus mengeluarkan darah.
Sejak kejadian itu, ibu kos membuat peraturan baru. Setiap penghuni kos dilarang memasuki kos ketika mau memasuki waktu maghrib. Tapi jika terpaksa ada urusan jam segitu, harap telepon ibu kos terlebih dahulu. Tapi karena Angga nggak paham dengan kejadian itu, jadi dia melanggar apa yang sudah dibuat. Akibatnya, dia akan bertemu dengan mbak itu. Rumornya, mbak itu akan tetap di situ sampai yang memperkosanya datang untuk meminta maaf. Tapi sayangnya, orang-orang masih belum tahu di mana keadaan cowok-cowok itu sekarang. Warga juga baru tahu kalau dia dipaksa untuk diperkosa dari rekaman CCTV yang dipasang di lorong atas. Mendengar itu, Angga tidak mau balik ke kosnya. Alhamdulillah, di antara laki-laki itu ada yang menawarkan tempat kosnya, dan malam itu Angga tidur di tempat kos temannya. Esok harinya, Angga tetap pergi ke kantor bermodalkan baju hitam putih pinjaman temannya. Kebetulan, Angga masih dalam training, jadi belum dapat seragam. Sesampainya di kantor, dia langsung mencari kakaknya dan menceritakan semua. Kakaknya sudah mengira kalau ada yang tidak beres dengan rumah itu. Lalu sepulang mereka kerja, Angga ditemani kakaknya pulang ke tempat kosnya. Kos itu kalau sore ramai dengan anak-anak kosan, tapi kalau sudah maghrib, sepi dan sunyi. Di situ Angga langsung mengemas pakaiannya. Setelah itu dia pamit keluar dari kos tersebut. Dia tidak bicara apa-apa, tapi seakan ibu kosnya sudah paham dan mengiyakan. Saat ibu kos mengembalikan sisa uang sewa Angga menolak. Angga sengaja membiarkan uang itu, kata Angga, agar tidak ada beban dan merasa bersalah. Mereka segera berlalu dari rumah itu tanpa bicara apa-apa. Dalam hati Angga ngomong sendiri, "Saya mau pamit pindah kos dan maaf karena sudah mengganggumu. Tapi tolong, jangan ikuti saya kemanapun saya pergi." Barulah mereka pergi sejauh mungkin. Malam itu, Angga memutuskan untuk tidur di rumah kakaknya. Dan alhamdulillahnya, katanya tidak ada suara-suara gaib lagi dari kamar kakaknya. Itu bukan pokok cerita yang akan kita bahas ya. Melainkan itu adalah kronologi pengalaman Angga pertama kali kos di Jakarta. Pengalaman kos Angga ini selalu ada aja hubungannya dengan barang gaib. Entah itu lingkungan kosannya, seperti kos kedua sampai keempatnya yang lingkungan sekitarnya horor banget. Atau dia yang pernah hampir menjadi tumbal di tempat kos kelimanya. Pokoknya ada aja cerita horornya, dan yang paling epiknya adalah tempat kos keenamnya. Lah, tempat kos keenam Angga inilah yang akan kita bahas sekarang. Jadi, ini bukan histori rumahnya atau lingkungannya, tapi ini berasal dari kos-kosan yang ada di seberang tempat kos Angga yang keenam. Kita mulai ceritanya. Setelah kurang lebih 4 bulan bekerja dan sudah pindah kos sampai 5 kali, Angga benar-benar nggak tahu harus kos di mana lagi. Di mana lagi dia harus cari kos-kosan yang benar-benar aman dari sesuatu tersebut. Padahal, Angga mengaku kalau dia ini anak Indomie, bukan anak Indigo. Tapi kenapa dia harus berurusan dengan hal-hal seperti itu? Saat dia keluar dari kos kelimanya, dia sempat tidur di rumah kakaknya hampir 2 minggu. Seperti biasa, dia nggak tahan dengan suara kakaknya dari kamar sebelah. Terus dia iseng bikin status di WA. BTW, ini sudah memasuki sekitar bulan April 2020 ya. Angga lupa antara April atau enggak Mei 2020 saat itu. Ternyata status WA-nya direspon sama temennya. Temennya yang dulu pernah kasih dia tumbangan tidur waktu dia dilihatin sosok mbak di kos pertamanya. Temennya bilang kalau di tempatnya ada banyak kamar yang kosong. Temennya juga paham dengan apa yang dialami Angga selama ini, karena mereka juga selalu kontakkan. Terus temennya bilang kalau tempat ini benar-benar aman dari sosok begituan. Angga juga merasakan saat tinggal di sana, suasananya enak banget, adem. Terus Angga ajak diskusi sama kakaknya, tapi kakaknya masih ragu. Dia takut adiknya mengalami hal-hal yang sama seperti sebelumnya. Tapi Angga pantang menyerah untuk meyakinkan kakaknya, dan kakaknya pun luluh. Angga diizinkan untuk kos lagi ke-6 kalinya.
Karena besok hari Sabtu dan mereka libur kerja, akhirnya mereka memutuskan untuk mengecek kos itu di hari Sabtu aja. Biar sekalian pindah dan minggunya Angga bisa beristirahat. Kan Seninnya harus kerja lagi. Hari Sabtu datang. Mereka bersiap-siap ke tempat kos tersebut. Sesampainya di sana, ternyata Masnya lega karena tempat kos ini masuk area padat penduduk. Maksudnya perkampungan dan banyak warkop yang buka 24 jam. Jadi kakaknya merasa bahwa lokasi ini benar-benar strategis untuk adiknya. Meskipun lokasinya sedikit jauh dari tempat kerja, tapi nggak apa-apa, kan Angga ada motor. Mereka mulai masuk ke dalam dan bertemu dengan ibu kos. Rumah itu 5 lantai. Perlantaiannya ada 6 kamar yang posisinya saling berhadapan. Kamar mandi dalam dan tiap lantai ada dapur, ruang cuci, area jemur, ruang santai plus TV, dan ada latar untuk lantai 2-5. Fasilitas kos ini TV LED 21 inch, AC, lemari, kasur spring bed, lampu LED, dan balkon per kamar. Pokoknya hampir mirip apartemen dah. Harga sewanya juga nggak mahal, tapi ada minusnya. Kebetulan, kamar yang Angga dapatkan, balkonnya mengarah ke kali, dan ada lintasan kereta api. Jadi kemungkinan sedikit berisik. Sedangkan di kamar sebelahnya, balkonnya enak banget karena mengarah ke perkebunan buah dan sayur milik ibu kosnya. Pemilik kosnya tinggal di rumah sebelah kebun itu, jadi itu hanya kos-kosannya saja. Angga dapat kamar di lantai 3 nomor 12A. BTW di situ nggak ada nomor 4 dan nomor 13. Aksesnya cuma tangga, tapi menurut Angga nggak apa-apa selama nggak ada aneh-aneh. Dan temannya Angga ini tidur di kamar nomor 15, jadi masih satu lantai sama dia. Sebelum dia beresin kopernya, kakaknya mengajak Angga untuk berdoa bersama di kamar itu. Tujuannya agar Angga selamat dan tidak mengalami hal-hal buruk. Mereka pun berdoa dengan khusyuk. Setelah berdoa barulah Angga beres dan kakaknya pamit untuk pulang. Angga langsung berkenalan dengan penghuni kos. For your information, kosan Angga yang ke-6 ini adalah kos-kosan campuran. Ya, kos cowok dan kos cewek. Untuk kos cowok ada di lantai 1-3 dan kos cewek ada di lantai 4-6. Kebetulan yang kosong hanya kos khusus cowok, yang cewek sudah full. Esok hari adalah hari Minggu. Angga iseng jogging di area sekitar. Terus dia melihat rumah yang lokasinya sebelah samping balkonnya. Ternyata rumah itu juga kos-kosan cowok cewek. Tapi hari itu lagi banyak banget orang. Padahal dia ingat banget kalau bulan itu sudah masuk bulan PSBB pertama kali di Indonesia. Dia bingung dong, PSBB kok malah gerombolan, masa nggak ada yang negur? Terus dia lihat ada satu warung nasi buka. Sekalian aja dia beli sarapan di sana. Pas dia makan, ibu penjual nasi ini cerita sama temennya. Kasihan banget ya, anak cewek tunggal satu-satunya bunuh diri di kamar kos. Apa jadinya ya nanti kosannya itu? Seketika Angga langsung tersedak. Barulah dia berani bertanya dengan ibu-ibu itu, menjelaskan kalau ada orang bunuh diri di tempat kos itu. Karena Angga orang baru di situ, akhirnya ibu ini tanya-tanya, mulai dari Angga ini orang mana, kok PSBB keluyuran, dan katanya juga mulai Senin besok dia nggak jualan. Pokoknya banyak banget pembicaraan di antara mereka. Angga pun selesai makan dan segera membayar makanannya, terus langsung kembali ke kos. Dia melewati lagi tempat kos yang ada anak bunuh dirinya. Terlihat rumah 5 lantai itu sudah mulai sepi. Hanya ada beberapa polisi dan warga sekitar. Mungkin sudah dibubarkan polisi karena PSBB juga. Dia hanya berlalu dan melanjutkan jalannya. Fast story. Malam tiba. Saat Angga selesai mandi dan mau tidur, dia mendengar ada seseorang menangis dari luar kamarnya. Bukan dari arah balkon, melainkan dari arah lorong. Angga trauma dong dengan kasus-kasus sebelumnya. Dia mulai menyalakan TV dengan harapan semoga suara TV bisa menyamarkan suara tangisan itu.
Dan dia juga berharap semoga suara tangisan itu benar-benar suara tangisan orang, atau lebih tepatnya adalah salah satu mbak-mbak yang tinggal di lantai atas. Tak lama Angga pun tertidur. Pagi datang. Seperti biasa Angga melakukan aktivitasnya. Saat dia membuka pintu, ternyata temannya juga mau berangkat kerja dan mereka turun ke bawah bersama-sama. Ketika mereka turun, Angga iseng tanya tentang suara tangisan semalam. Tapi temannya ini mengaku kalau semalam dia belum tidur sampai jam 2 dan tidak mendengar suara apa-apa. Mengetahui itu, Angga kaget, tapi dia langsung bersikap biasa saja, biar temannya tidak risih saat di dekat dia. Angga juga mencoba mensukes dirinya sendiri kalau dia sedang halu. Mereka pun berpisah di parkiran saat Angga mengendarai motornya dan melewati rumah itu. Ternyata masih banyak polisi. Nampak sekitar 3-4 polisi di rumah itu. Cerita dipercepat ya. Ternyata Angga selama 1 bulan harus lembur sampai jam 7. Dia yang sejak PSBB jam 3 sore sudah pulang, sekarang harus pulang jam 7 karena lembur. Katanya saat PSBB waktu itu di areanya hanya dibatasi sampai jam 8 untuk aktivitas di luar rumah. Jadi setiap dia pulang di area kosannya itu udah nggak seramai dulu. Karena warung-warung dan warkop juga harus tutup sebelum jam 8. Padahal saat itu dia cerita, katanya belum sempat beli persiapan buat sahur. Berarti kemungkinan yang terjadi sama narsum ini sekitar bulan April mau puasa. Seingatku puasa tahun kemarin itu bulan April dan narsum cerita pas hari pertama dia dapat lembur itu beberapa hari setelahnya udah masuk jadwal puasa. Dia bilang saat itu niatnya dia mau ke supermarket gede sekitar kosnya untuk membeli beberapa bahan masakan ya karena beberapa hari lagi udah mulai puasa. Tapi karena ada jadwal lembur dadakan dan kemungkinan juga ke supermarket gedenya juga nggak akan bisa dan waktunya nggak cukup. Akhirnya dia cuma stok Indomie dan telur yang hanya dia beli di Indomaret dekat-dekat situ. Akhirnya dia baliklah ke kosan. Pas dia naik dan sampai lantai 3, tiba-tiba dia kaget ngelihat ada mbak-mbak duduk di tangga naik ke lantai 4. Pakai pajamas putih motif kelinci pink dan rambutnya lurus sebahu. Saat cerita, narsum benar-benar dengan keyakinan kalau dia nggak halu, cewek itu benar-benar manusia. Bahkan dia pegang HP yang casingnya itu bergambar boba. Cewek ini juga ngajak dia ngomong, bahkan Angga ditanya, "Baru pulang kerja ya mas?" Terus Angga menjawab, "Iya mbak sendiri ngapain di sini? Nggak dingin?" Mbak ini ngejawab, "Enggak mas, belum ngantuk dan aku juga barusan bertengkar." Angga tanya lagi, "Bertengkar sama siapa mbak?" Cewek itu kemudian menjawab, "Sama cowokku mas." Angga cuma menjawab dengan suara pelan, "Oh, sudah punya pacar toh." Sambil berjalan masuk ke kamarnya. Tapi mbak ini malah mengikuti dia, terus ngomong gini, "Sini mas, tak buatkan mie. Pasti mas belum makan kan?" Angga ini setengah kaget karena mbak ini ngikutin dia sampai ke kamar. Karena Angga ini juga lapar banget, akhirnya kasih mie yang dia bawa dari Indomaret ke mbak itu sambil bilang, "Mbak kalau mau juga bikin aja sekalian, terserah mau mie yang mana. Tapi kalau aku mau kuah ya mbak." Angga saat cerita juga merasa bingung apa yang sebenarnya dia alami saat itu. Dia juga nggak ngerasa aneh sama mbak ini. Yang di pikiran dia, mbak ini adalah penghuni kamar atas. For your information, Angga belum sama sekali mengenal semua penghuni cewek di kosan ini. Jadi muka-mukanya dia juga nggak tahu lebih jelasnya. Paling ya hanya 1 atau 2 yang Angga paham wajahnya, sedangkan lainnya Angga nggak tahu. Setelah memberikan mie-nya, terdengar mbak ini membuat mie di dapur lantai 3 dan Angga putuskan untuk pergi mandi. Setelah mandi, ternyata mbak ini sudah duduk di kamar Angga dengan 2 piring di tangannya sambil nonton TV. Karena Angga nggak mau jadi bahan omongan, akhirnya Angga mengajak mbak ini di balkon lantai itu. Di sana, mereka saling berkenalan dan mbak itu memperkenalkan diri dengan nama Natasha.
Kejadian seperti itu terus berlanjut. Bahkan selama puasa, Angga selalu berbuka puasa bareng dia. Pernah suatu hari temennya Angga ini dengar Angga lagi ngobrol sama cewek. Terus temennya WA dia, "Kamu bawa cewek ke kosan?" Angga membalas, "Kagak." Terus temennya membalas lagi, "Lah, itu suara cewek siapa?" Angga menjawab lagi, "Adalah cewek anak lantai atas." Terus temennya ini bingung, "Siapa?" Angga menjawab, "Natasha namanya, cantik. Gak nyangka penghuni kos ini ada yang cantik dan muda, bahkan umurnya setahun di bawah kita." Terus temennya jawab, "Hah? Siapa itu? Kagak ada yang namanya Natasha dan masih muda. Gue kos di sini udah 3 tahun dan gak ada yang muda apalagi di bawah kita." Karena Angga hanya menganggap temennya saat itu cuma bercanda, akhirnya dia mengabaikan chat temennya itu. Sedangkan temennya di dalam kamarnya khawatir dengan Angga. Kejadian itu terus berlanjut sampai hampir 1 minggu mau lebaran. Tempat kerja Angga sudah libur menjelang Idul Fitri. Kakaknya Angga sudah mulai mengajak Angga untuk pulang kampung ke Jember naik mobil. Tapi di sisi lain, Angga ini ceritanya sudah kelewat baper sama sosok Natasha ini. Pagi itu, Angga berkemas memasukkan baju ke koper. Karena besok mereka harus OTW ke Jember dan berharap malamnya dia bisa pamitan. Sambil buka puasa kayak biasanya sama Natasha. Ya gimana, namanya juga orang udah kelewat bucin, jadi pahamlah kalian. Singkat cerita, hari udah malam dan sudah mendekati jam buka puasa. Angga ini udah bikin 2 mie, 1 mie kuah kesukaannya dan satunya lagi mie kesukaan Natasha. Dia terus menunggu Natasha di balkon lantai 3, bahkan sampai jam 9 Natasha nggak turun-turun nemuin dia. Karena dia penasaran, nggak biasanya Natasha gini, di chat nggak bales, terus di telepon juga nggak diangkat. Si Angga ini nekat naik ke lantai 4, padahal aturannya cowok nggak boleh naik ke lantai 4, apapun alasannya. Ditambah lagi, Angga di lantai 4 dan 5 bikin keributan. Pintu semua kamar dia ketuk dan membuat semua penghuni yang di bawahnya keluar. Alhasil, rame. Angga yang seperti orang linglung cuma manggil-manggil nama Natasha. Temennya yang juga ikut naik ke lantai atas dan melihat dia seperti itu. Langsunglah Angga ditampar sama temannya sampai akhirnya tenang. Setelah tenang, Angga ditanya, "Kamu cari siapa?" Angga menjawab, "Natasha, Mbak." Semua yang di situ heran. Di sini nggak ada yang namanya Natasha loh. Dan lagi-lagi Angga menjawab, "Ada, Mbak. Dia tinggal di kamar nomor 7 lantai 5. Semuanya semakin heran. Terus temennya Angga bilang, "Di sini nggak ada yang namanya Natasha, apalagi kamar nomor 7 di lantai 5. Kalau kamu cari kamar nomor 7, itu ada di lantai 2. Tapi yang punya cowok, namanya Abang Rio, bukan Natasha. Kosan ini nomornya urut dari 1 sampai 30. Nggak ada nomor 7 di lantai 5. Dilanjutkan dengan seorang mbak-mbak yang menghampiri Angga sambil bilang, "Kalau kamu cari kamar kosan nomor 7 di lantai 5, coba kamu tanya di kosan sebelah, karena kamar ceweknya yang di lantai 4-5 itu dibuat nomor 1-10, beda dengan kamar cowoknya. Tapi jika iya, mana bisa anak kosan sebelah masuk ke kosan ini?" Soalnya, kosan Angga ini dijaga ketat sama security. Dan pas Angga tanya ke babak penjaga, ternyata tidak ada cewek sama sekali yang mondar-mandir tiap malam keluar masuk kosan itu. Karena akses untuk masuk ke kosan itu ya hanya lewat security doang, gak ada lagi. Tapi Angga gak percaya. Dia terus berkali-kali telepon WA Natasha, tapi gak diangkat sama sekali. Berdering dan menyambung, cuma gak ada yang angkat. Akhirnya Angga nekat keluar dari kosan dan berjalan ke arah kosan sebelah dengan ditemani temannya. Saat sampai di kosan sebelah, Angga tanya sama penjaga di kosan tersebut, "Maaf Pak, di sini ada yang namanya Natasha yang tinggal di kamar nomor 7 lantai 5. Respon bapak penjaga ini kaget, tapi bapak penjaga ini malah balik tanya, "Maaf Mas, ada hubungan apa sama Mbak Natasha?" "Saya temannya Pak. Saya cuma mau pamit pulang kampung besok. Kita udah janjian malam ini, seperti biasa. Tapi Natasha nggak datang Pak, makanya saya kemari."
Karena besok saya dijemput kakak pagi-pagi, saya nggak mau ngapa-ngapain kok Pak. Saya cuma mau pamit aja. Kalau semisal nih, saya nggak boleh masuk, Bapak bisa nggak panggilin Natasha ke sini? Biar kita bicara di luar aja nggak apa-apa, cuma bentar kok. Lah, si Bapak, kata Angga waktu itu malah tambah kaget. Terus bapaknya nyuruh Angga untuk mendeskripsikan gimana sosok Natasha ini. Pas Angga jelaskan secara detail, bapaknya seakan lemas. Terus mau sender ke tembok pos jaganya itu. Kayak nggak punya tenaga sama ngomong. Nggak mungkin. Berkali-kali gitu. Angga dan temennya coba menenangkan bapak ini. Setelah minum, bapak ini baru cerita. Kalau beberapa hari yang lalu, Natasha barusan bunuh diri. Dan jasadnya ditemukan sama teman sebelah kamarnya dengan posisi leher dan pergelangan tangannya sudah teriris pisau. Lalu baju terakhir yang dipakai Natasha, pajamas putih bermotif kelinci pink. Karena kata bapak itu, dia selalu melihat Natasha semasa hidupnya suka pakai baju itu. Katanya pemberian dari calon suami. Jadi Natasha ini adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi. Dan dia bersekolah di Universitas Kedokteran. Tapi beberapa hari sebelum dia ditemukan meninggal, wajahnya itu terlihat suram. Kalau disapa cuma dijawab semaunya dia, benar-benar bukan Natasha. Terus suatu hari, ada seorang perempuan yang datang ke situ untuk mencari Natasha. Ternyata dia adalah calon istri pacarnya, yang katanya mau menikah sama dia. Ditambah, perempuan itu sudah berbadan 2. Natasha melihat itu shock, lalu dia telepon dengan seseorang seperti marah-marah sambil menangis. Bahkan, satu kosan mencoba menenangkan dia. Sejak hari itu, dia mengurung diri. Dan tiba-tiba saja, ditemukan oleh teman sebelah kamarnya sendiri. Yang ingin memberinya makan justru mencium bau aneh dari dalam kamarnya. Akhirnya dia meminta bantuan cowok-cowok yang ada di kamar bawah untuk membantunya mendobrak pintu kamar Natasha. Tapi mereka justru melihat Natasha sudah terbujur kaku dengan darah di mana-mana. Barulah mereka menelepon polisi dan polisi datang ke TKP. Tak lama setelah itu keluarganya datang sambil menangis histeris. Bahkan sampai saat itu kamar Natasha masih dibiarkan seperti terakhir kali ditemukan. Dan keluarganya belum mengambil barang-barang Natasha. Pihak kos-kosan juga tidak ada yang berani membersihkan kamarnya. Karena Angga ini bebel banget orangnya, udah diceritain panjang lebar kayak gitu, dia masih nggak percaya. Sampai akhirnya, Bapak Satpam mengajak Angga dan teman Angga untuk naik ke kamar Natasha. Saat mereka sudah ada di lantai 5, suasana sepi. Karena sejak kejadian itu, lantai khusus kamar cewek ini kosong. Semua penghuni cewek di lantai 4 dan 5 memilih pindah. Karena mereka mengaku setiap malamnya selalu diganggu sosok Natasha. Kamar cowoknya pun juga hanya tinggal beberapa. Paling yang penuh hanya lantai 1 dan 2. Lantai 3 cuma ada 2 orang. Pas saat mereka di depan kamar Natasha, Angga dan temannya kaget karena di pintunya masih ada bekas tali garis polisi yang terpasang di sana. Pak Satpam ini mulai membuka pintu itu. Dan tercium kuat aroma formalin yang digunakan untuk menyamarkan aroma anjir dan pengap. Di sana juga masih ada cipratan darah Natasha. Kasurnya juga berantakan. Dan ada banyak sekali tisu-tisu yang terbuang di lantai dan di atas tempat tidur. Mata Angga tertuju di sebuah HP yang menyala di dekat TV. Saat Angga pegang HP itu, ternyata memang benar, di HP itu ada nomornya Angga. Bahkan ada chat Angga pertama kali saat Angga kenal dia. Dan juga ada banyak miss call Angga dari beberapa jam sebelumnya. Angga di situ nggak tahu harus ngomong apa lagi. Dia cuma bisa nangis dan setengah bengong. Lalu Pak Satpam mengajak Angga dan temannya untuk segera keluar dari kamar itu. Tapi sebelum beranjak, mereka berdoa bersama di kamar itu untuk ketenangan arwah Natasha. Dan Angga juga sempat bilang, "Terima kasih Natasha, kamu sudah jadi teman baikku selama ini. Setelah ini aku gak akan ganggu kamu lagi, dan aku berharap kamu tenang di alammu." Setelah itu Angga menghapus semua tentang dia. Tapi Angga masih terus menangis sampai dia balik lagi ke tempat kosnya.
Gara-gara itu juga orang sekosnya pada nggak tidur semalaman, cuma buat nemenin Angga di lantai 1. Jadi semua ada di lantai 1. Sampai ibu kos menyediakan gorengan sama es teh buat mereka melek sampai sahur. Baru besok paginya kakak Angga dan istrinya menjemput. Kakaknya Angga diceritakan semuanya sama teman-teman kos Angga. Kakaknya cuma gerutu bilang, kejadian lagi. Terus mereka cabut ke Jember. Sesampainya di Jember, Angga dibawa ke rumah seorang pendiri pesantren. Di sana Angga ditenangkan batin dan pikirannya. Barulah setelah sampai sana, Angga bisa tenang dan gak nangis lagi. Karena selama perjalanan Angga diberitahu kakaknya kalau dia itu nangis terus gak berhenti-berhenti. Tapi syukurlah, sekarang dia sudah tidak mengalami hal-hal aneh dan batinnya sudah sangat tenang. Sejak kejadian itu, Angga sudah tidak pernah ngekos lagi dan sekarang dia membeli stay di rumah kakaknya. Ya meski ada momen-momen tidak mengenakan, tapi setidaknya gak apa-apalah daripada berurusan sama yang begituan. Katanya jauh lebih repot dan bikin capek banget.